Bagaikan wayang yang iya betul maknanya untuk secara gampang dipahami dan mudah dimengerti. Ibarat baju ini loh, tanpa kita pakai ya tidak mungkin baju ini sesuai dengan kita apa pergerakannya. Jadi apapun gerak baju ini ya sesuai dengan gerak kita. Tanpa kita yang pakai maka baju tak akan bisa bergerak apa-apa. Jadi bagaimana mungkin baju ini terkena salah dan dosa, sementara baju ini la haula wala quwata illa billah, tak ada daya dan kekuatan pun yang bisa baju ini bisa gerak sendiri. Ya tidak mungkinlah terkena dosa. Itulah yang dimaksud taubat itu. Taubat tidak menjadi pencipta di dalam dada kita. Itulah taubat. Tidak perlu lagi istighfar yang malah menambah kesesatan kita. Apa buktinya? Ketika kita mengamalkan istighfar 1000 kali. Kita setiap hari bisa 1000 kali. Kita tanya kepada sahabat kita yang sama-sama mengamalkan. Kamu kuat berapa sehari semalam istighfar? Aku cuma kuat 10 kali. Ada yang 100 kali. Dalam hati kita yang merasa mampu 1000 kali. Dalam hati kita merasa bangga, merasa hebat. Aku sudah bisa 1000 kali. Nah, inilah tambah sesatnya. Kenapa? Karena pelakunya hawa nafsu. Kang Fajar, cara biar jadi wayangnya Allah, bukan wayangnya pikiran guru. Makasih. Cara jadi wayangnya Allah, yaitu dibaiat diri Anda di dalam hati Anda. Maknanya diusir kerajaan Anda, kerajaan manusianya diusir agar kembali menjadi kerajaan Allah. Bila sudah menjadi kerajaan Allah, pasti lilahnya, pasti selamatnya manusia sampai ke akhir riwayat manusianya. Akhirat itu apa sih? Akhir riwayat manusianya, maknanya bukan manusianya lagi yang bercerita di alam ini. Hanya Allah yang menceritakan manusia, hanya Allah yang memerankan manusia. Itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi syariatnya sudah syariatnya Allah, bukan syariatnya manusia lagi. Itulah para nabi dan para rasul ditugaskan membawa syariat-syariatnya Allah, bukan syariat-syariat nabi dan rasulnya. Supaya apa? Supaya kita sama seperti para nabi dan rasul, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, tidak menjadi rasulnya setan, tidak menjadi utusan setan. Yang bisa menghancurkan hawa nafsu bukan manusianya, tapi yang menciptakanlah yang bisa mematikan, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menciptakan ya yang mematikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan ibadah bahkan hidup dan matiku hanya milik Allah, karena dialah penguasa hidup dan mati. Silakan Kang Daru ditambah-tambahkan. Ngapunten Ustaz, lek ngapunten niki kula mboten saged napa-napa. Tapi lek pemandangan kula niku manusia niku nggih dalang. Lek lampahe manungsa niku nggih lakoni kiambak niku dalange dus pundi kados saged memerankan lakon, baik itu lakon yang baik atau lakon yang buruk. Kalau menurut kehendak tuan rumah, ini tuan rumahnya ini yang kalau menurutku Allahnya ini tuan rumah, yang memberi upah, yang memberi minum dan yang memberi makan. Lek ngoten pripun penjelasan niku sabut nek pemikiran nggih monggo. Jadi sebelumnya selamat bergabung Kang Mas yang di atas. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan ya menjawab pertanyaan Kang Daru. Baik dan buruk itu ada dua. Ada baik dan buruk di sisi manusia dan baik dan buruk di sisi Allah. Baik dan buruk di sisi manusia ya yang dipandang laku jasadnya, laku syariatnya. Kelihatannya rajin ke masjid, oh baik. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, buruk. Kelihatannya rajin ibadah, baik. Tapi ketika melihat orang yang ahli maksiat, buruk. Itu penilaian bangsa hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu tak mampu menilai yang dalam daripada syariat itu sendiri. Hawa nafsu hanya mampu menilai dohirnya saja, perbuatan dohir. Akan tetapi perbuatan baik dan buruk menurut hawa nafsu semuanya buruk. Kenapa? Karena manusianya yang menilai, karena manusianya yang merasa melakukan kebaikan, karena manusianya yang merasa melakukan keburukan, karena manusianya masih menjadi pencipta kebaikan dan pencipta keburukan, maka buruk semua. Karena tidak ada peran Tuhan di dalamnya kecuali peran manusia itu sendiri yang merasa melakukan kebaikan dan keburukan. Akan tetapi keburukan dan kebaikan di sisi Allah beda. Keburukan di sisi Allah adalah ketika manusianya ingkar dari Tuhannya. Selamanya apa yang diperbuat oleh manusia ya buruk. Kenapa? Karena terputus dari Allah. Karena manusia merasa menjadi sang pencipta atas perbuatannya. Lalu kebaikan di sisi Allah itu yang bagaimana? Ketika manusianya rela, ridho, diperankan Allah apapun. Ketika manusianya sudah tak mampu lagi berdaya upaya, ya itulah kebaikan. Meskipun dipandang orang, manusia ini buruk menurut manusianya, buruk menurut dohirnya. Akan tetapi di sisi Allah, enjoy saja. Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam pemeliharaan Allah, karena manusianya sudah di dalam lindungan Allah, kecukupan Allah, penjagaan Allah. Jadi itulah kebaikan di sisi Allah ketika yang ada hanya jaiznya Allah. Bisa dipahami kan Mas? Ya, bisa. Alhamdulillah. Silakan Kang yang di atas, namanya siapa ini? Nggak kelihatan saya. Yuk dilanjut. Silakan Kang Mas yang baru gabung, silakan. Mic-nya di mute itu, dibuka mic-nya dulu Kang Mas. Nah, silakan apa yang mau ditambah-tambahkan. Ini ada ungkapan dari para sahabat, salah benar, baik buruk, sebab dan akibat itu kembali kepada Allah. Seperti itu kan? Betul sekali. Bila sudah kembali kepada Allah kan sudah enjoy saja. Kenapa? Bukan kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud enjoy saja. Silakan Kang Mas. Kang Hairuddin ya, siapa? Hairuzi. Nah, ayolah apa yang mau ditambahkan, diungkapkan untuk kita simak bersama. Ayo Kang Mas. Cuma mau pencerahan daripada Kang Mas. Dari Malaysia nih. Iya. Tentang Allah sentiasa berbicara dengan hamba dia. Tapi kebanyakannya orang tidak sadar keadaan itu. Seingat mereka hanya para nabi saja berbicara dengan Tuhan direct, terus menerus.
Sedangkan manusia yang sekarang ini pun ya sama juga, terus menerus Allah berbicara. Tapi saya mohon Kang Mas huraikan. Ya, Kang Fajar. Sudah? Ya sudah. Memang pemahaman bila hawa nafsu manusianya yang memahami tentang berkalam atau bercakap-cakap dengan Allah, pasti prasangka atau pemahaman hayalan manusianya seolah-olah berbicara seolah-olah makhluk dengan makhluk berhadap-hadapan. Pemahamannya pasti begitu. Beda dengan pemahaman Allah. Maknanya berkalam-kalam dengan Allah itu ketika manusianya sudah tak mampu berkalam lagi. Maknanya berkalam-kalam kepada Allah itu ketika manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Maknanya berkalam-kalam kepada Allah itu ketika manusianya sudah tak merasa berkuasa lagi. Ya itulah peran-perannya Allah. Ya itulah kalamullah. Itulah ayat-ayatnya Allah, Kang Mas. Bisa dipahami? Benar. Jadi apa yang ada di dalam diri kita, ada yang di luar diri kita, semuanya sama. Bila yang dalam itu siapa penguasanya, pasti aplikasinya juga begitu. Bila manusia menjadi penguasanya, aplikasinya seolah-olah manusianya yang bisa bicara kepada manusia yang lain. Akan tetapi bila yang ada hanya wujudullah, maka Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud panggung sandiwara. Ya enggak, Kang Mas? Iya, tapi hanya berapa karat saja manusia yang menyadari. Ya memang nasnya begitu, sunatullah. Bila Allah bisa saja menyadarkan seluruh manusia untuk bisa bercakap-cakap dengan Allah. Maknanya bila manusia bisa bercakap-cakap dengan Allah, berarti kan sudah tidak ada peran manusia lagi di dunia ini, Kang Mas. Tidak ramai dunia ini, ya kan? Karena manusianya pada mati. Iya. Malah kalau kita beritahu mereka begitu. Waalaikumsalam. Malah dikatakan sesat gitu. Iya, ya itulah indahnya Allah. Wong kue urip kue atas dasar Allah, dasar Tuhan kok. Bukan kue urip dewe, bukan nenek Tuhan lain yang mencipta kamu. Iya, bagi manusia yang sudah menyadarinya, ya kan bisa menerima itu semua, Kang Mas. Kenapa? Karena semua ini ya hanya Allah yang berhak berpanggung sandiwara, meskipun kita dicela orang, meskipun kita diolok orang, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya. Iya. Karena tanpa diriku manusia tak akan bisa merendahkan aku. Karena tanpa diriku manusia tak akan bisa mengolok-ngolok aku. Karena tanpa diriku manusia tidak bisa menyesat-nyesatkan aku. Karena tanpa diriku manusia tak bakal bisa mengkafir-kafirkan aku. Adanya itu semua karena diriku ada. Kalau kita sudah di dalam lillah, maka pancarannya kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya itulah aku. Tapi bila manusianya yang jadi Tuhan, maka manusianya akan terkena adab-adab yang akan terkena anar-anar. Maka manusianya akan tersinggung dengan orang yang merendahkan, orang yang menyesatkan, orang yang mengkafirkan. Kenapa? Karena yang di sini dan yang di luar sama wujud manusianya. Ya kan, Kak Mas? Jadi sadar tak sadar duduk urusanku, sing penting aku enjoy wae. Sadar tak sadar yo milik Allah. Ya biar Allah yang memerankanku. Aku enjoy saja. Aku tak berhak berzikir kepada Allah karena Allah selalu berzikir kepadaku. Aku tak berhak bersyahadat kepada Allah karena Allah lebih tahu siapa diriku daripada diriku sendiri. Karena aku ciptaan Allah. Aku tak berhak sholat karena aku selalu dipersolatkan atau dipergerakkan Allah. Aku tak perlu mensucikan diriku karena yang maha suci yang selalu mensucikan segala ciptaannya. Ya enggak, Kang Mas?
Jadi kalau kajian dari atas enjoy saja. Tapi kalau kajian dari bawah, puluhan tahun tidak ketemu-ketemu, masih terjebak di dalam halusinasi kepahaman manusianya, yang masih disiksa-siksa dengan zikir ini, zikir itu, laku ini, laku itu, tapa kemana-mana, yang masih disiksa-siksa sampai payah. Bila sudah payah, nyerah kepada Allah, yaitulah waktunya sudah datang. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan Kamas, ayo ditambah-tambahkan. Semuanya itu kalau menurut aku minta maaf. Silakan, saya maafkan. Iya, itu ini sharing ya Ustaz. Ya. Yang itulah perlunya sharing Mas. Iya. Yang Ustadz sampaikan ini adalah apa yang dinamakan la fa'ilun ilallah. Tiada yang bisa berbuat kecuali Allah. La taf'al ilallah. Bukan kamu yang berbuat. Tapi jalan itu bisa ditempuh melalui bahwa Allah itu bisa mendekatkan permulaan dari Allah sendiri yang menyampaikan ke tahap itu, dan ada juga yang kita ingin mendekatkan atau mengenal ke sang kholik itu tadi untuk menuju wusul. Itu diantaranya ya tadi yang minta maaf yang Ustadz tadi sampaikan, ada zikir, ada wirid, dan ada ibadah. Dan untuk mempelajari atau mengetahui sifat-sifat nafsu batiniyah yang mengajak untuk ketidakbaikan, dan mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu syariat, ilmu ahlus sunnah wal jamaah, mempelajari taubat nasuha, mempelajari tahsinun niat, mempelajari tahsinut taqwa, waroi, zuhud, dan lain sebagainya. Itu memang panjang sangat perjalanan, melelahkan ya. Tapi itu kan takkanlah Tuhan nanti nggak terketuk kalau Tuhan Maha tahu, ini hambaku karena apa namanya itu sifatnya ingin sekali wusul sama sang yang kholik. Jadi bisa menjadi sabab akibat itu Ustaz. Kalau menurut saya lah, minta maaf kalau enggak apa-apa Kang Mas. Inilah keindahan itu. Maknanya begini. Selama ini kan seolah-olah kita yang berusaha untuk mencari Tuhan. Ibarat bagaimana mungkin pakaian yang ada di dalam almari itu bisa gerak sendiri, buka lemari, cari yang punya baju. Ibarat kan begitu kan? Bahwa baju inilah haula wala quwata illa billah takkan pernah bisa bergerak dan berdaya upaya bila yang memiliki baju, yang mengambil baju di dalam almari dan memakainya. Semua itu yang disampaikan oleh Kang Mas itu kan masih di dalam lingkup pelajaran manusia. Masih di dalam kekuasaan manusia, berzikir, berkholwat, berjuhud, bertajali, belajar mengenal Allah. Itu dalam tahapan kajian dari bawah. Sampai kapanpun tak akan pernah sampai bila manusianya yang merasa menjadi pencipta itu semua.